كيف لطالب فقير مثلك أن يدرس هنا؟ Kamu tidak tahu apa-apa, Le. Lihat dia bodoh. Dia bodoh. Suasana kelas di sebuah universitas di Timur Tengah mendadak riuh oleh tawa. Beberapa mahasiswa menunjuk ke arah seorang pemuda yang berdiri di tengah ruangan. Pakaiannya sederhana. Kaosnya terlihat lusuh. Sarungnya sudah pudar warnanya. Dan di kepalanya hanya ada sebuah peci hitam yang tampak usang. Bagi sebagian mahasiswa di kelas itu, penampilannya terlihat aneh. Seperti santri desa yang tersesat masuk ke universitas. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk, bahkan ada yang terang-terangan mengejeknya. Namun pemuda itu hanya berdiri diam. Ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala sambil menggenggam sebuah buku kecil di tangannya. Mereka tidak tahu bahwa beberapa hari lagi kelas itu akan berubah menjadi sunyi. Bukan karena takut, tetapi karena kagum. Dan orang yang mereka hina hari ini akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam tanpa kata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komentar semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Santri yang datang dengan penampilan sederhana. Pagi itu, sebuah kelas di Universitas Islam terkenal di Timur Tengah mulai dipenuhi para mahasiswa dari berbagai negara. Sebagian besar dari mereka datang dengan pakaian rapi dan modern. Ada yang memakai jaket mahal, ada yang membawa laptop baru, dan ada pula yang berbincang santai sambil menunggu dosen datang. Di antara keramaian itu, pintu kelas perlahan terbuka. Seorang pemuda masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya tidak tinggi, wajahnya sederhana, dan kulitnya sedikit lebih gelap dibanding mahasiswa lain di ruangan itu. Ia mengenakan kaos abu-abu yang terlihat sudah lama dipakai. Di pinggangnya terikat sarung yang warnanya sudah pudar. Di kepalanya terpasang sebuah peci hitam sederhana. Beberapa mahasiswa langsung memperhatikannya. Awalnya hanya sekilas pandang. Namun tidak lama kemudian, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Dia dari mana? Kenapa pakaiannya seperti itu? Dia mahasiswa juga. Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Pemuda itu berjalan menuju bangku kosong di tengah kelas. Ia duduk dengan tenang, membuka tasnya yang sederhana, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan. Namanya Ahmad. Seorang santri dari Indonesia yang baru saja diterima di universitas itu melalui program beasiswa. Sejak kecil ia tumbuh di sebuah pesantren kecil di kampungnya. Hidupnya sederhana. Bahkan untuk datang ke Timur Tengah saja, ia harus mengumpulkan uang selama bertahun-tahun. Namun bagi Ahmad, kesempatan belajar di tempat itu adalah mimpi besar. Ia tidak datang untuk terlihat hebat. Ia datang untuk belajar. Sayangnya, tidak semua orang di kelas itu melihatnya dengan cara yang sama. Beberapa mahasiswa mulai menatapnya dengan senyum mengejek. Ada yang menutupi mulutnya sambil tertawa kecil. Ada pula yang berbisik kepada temannya sambil menunjuk ke arah Ahmad. Bagi mereka, pemuda itu terlihat seperti orang yang tidak pantas berada di universitas tersebut. Ahmad menyadari semua itu. Ia mendengar bisikan-bisikan kecil. Ia melihat tatapan meremehkan dari beberapa orang. Namun ia memilih diam.
Ia hanya membuka buku catatannya, lalu menatap papan tulis dengan tenang. Di dalam hatinya, ia hanya berdoa satu hal. Semoga ia bisa menuntut ilmu dengan baik di tempat itu. Tanpa ia sadari, hari itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih berat. Dan tidak lama lagi, seluruh kelas itu akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hari-hari pertama Ahmad di universitas itu tidak berjalan mudah. Sejak pertama kali ia duduk di kelas, perhatian banyak orang selalu tertuju kepadanya. Bukan karena prestasi, bukan pula karena kecerdasannya, tetapi karena penampilannya yang berbeda dari mahasiswa lain. Di kampus itu, sebagian besar mahasiswa datang dari keluarga berada. Mereka mengenakan pakaian mahal, sepatu baru, dan membawa berbagai perlengkapan modern. Sementara Ahmad hanya memiliki satu tas sederhana yang sudah lama menemaninya sejak di pesantren. Kaos yang ia pakai terlihat kusam. Sarung yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya. Dan peci hitam di kepalanya tampak seperti sudah dipakai bertahun-tahun. Bagi Ahmad, semua itu tidak masalah. Namun bagi sebagian mahasiswa lain di kelas itu, penampilan Ahmad justru menjadi bahan hiburan. Suatu pagi, sebelum dosen datang, suasana kelas seperti biasa dipenuhi obrolan mahasiswa. Beberapa orang duduk sambil membuka laptop. Ada yang sibuk berbincang dengan teman-temannya. Ada pula yang hanya memainkan ponsel sambil menunggu pelajaran dimulai. Ahmad duduk di bangku yang sama seperti hari sebelumnya. Ia membuka buku catatan kecilnya dan mulai menulis beberapa catatan yang ia pelajari semalam. Ia terbiasa belajar sebelum kelas dimulai. Namun tidak lama kemudian, suara tawa kecil mulai terdengar dari belakang kelas. Seorang mahasiswa menoleh ke arah Ahmad lalu berbisik kepada temannya. "Lihat pakaiannya." Temannya ikut menoleh. Tak lama kemudian mereka tertawa pelan. Tawa itu tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas terdengar. Beberapa mahasiswa lain mulai ikut memperhatikan Ahmad. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah sarung yang dipakai Ahmad. "Dia kuliah atau datang dari desa?" bisiknya sambil tertawa. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Ada yang menutup mulutnya. Ada pula yang terang-terangan menatap Ahmad sambil tersenyum sinis. Di sudut kelas, seorang mahasiswi yang mengenakan hijab juga memperhatikan Ahmad. Ia berbicara pelan kepada temannya sambil tersenyum tipis. Ahmad sebenarnya mendengar semua itu. Ia tahu mereka sedang membicarakannya. Ia tahu mereka sedang menertawakannya. Namun Ahmad tidak menoleh. Ia tetap menunduk sambil menulis di bukunya. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana. Ejekan bukanlah hal baru baginya. Di pesantren tempat ia belajar dulu, para gurunya selalu mengingatkan satu hal. Ilmu tidak diukur dari pakaian seseorang. Dan kehormatan tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di mata manusia. Ahmad mengingat pesan itu dengan baik. Karena itu, ia memilih diam. Beberapa mahasiswa mulai merasa semakin berani mengejeknya. Salah satu dari mereka bahkan berdiri sedikit dari kursinya dan menunjuk ke arah Ahmad sambil tertawa bersama teman-temannya. "Dia pasti tidak akan tahan lama di sini," kata seseorang. Yang lain menimpali. "Pelajaran di sini tidak mudah. Apalagi untuk orang seperti dia." Kata-kata itu membuat beberapa mahasiswa kembali tertawa. Namun Ahmad tetap tidak bereaksi. Ia hanya menutup buku catatannya perlahan. Lalu ia mengangkat pandangannya ke arah papan tulis. Beberapa detik kemudian, pintu kelas terbuka. Dosen mereka masuk ke dalam ruangan. Suasana kelas langsung berubah.
Tawa berhenti. Bisikan-bisikan pun menghilang. Semua mahasiswa kembali duduk dengan rapi. Pelajaran hari itu dimulai seperti biasa. Dosen menjelaskan berbagai materi tentang ilmu tafsir dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mahasiswa mendengarkan dengan serius. Sebagian lainnya hanya mencatat sekadarnya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh semua orang di kelas itu. Malam sebelumnya, Ahmad sudah membaca dan mempelajari semua materi yang sedang dijelaskan oleh dosen. Ia bahkan mengulangnya beberapa kali. Bagi Ahmad, belajar adalah amanah. Dan setiap ayat yang ia pelajari selalu ia baca dengan penuh perhatian. Tidak ada yang menyadari hal itu. Bagi sebagian mahasiswa di kelas itu, Ahmad hanyalah seorang santri sederhana dari Indonesia yang terlihat tidak meyakinkan. Mereka tidak tahu bahwa tidak lama lagi, pemuda yang mereka tertawakan itu akan membuat seluruh kelas terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena takjub. Hari-hari di universitas itu terus berjalan. Bagi sebagian mahasiswa, kehidupan kampus dipenuhi dengan diskusi, perdebatan ilmiah, dan berbagai kegiatan akademik yang menantang. Namun bagi Ahmad, hari-hari itu juga dipenuhi dengan ujian yang berbeda. Bukan ujian pelajaran, melainkan ujian kesabaran. Sejak pertama kali ia masuk kelas, tidak sedikit mahasiswa yang masih memandangnya dengan cara yang sama. Penampilannya yang sederhana membuat banyak orang langsung memberi penilaian tanpa benar-benar mengenalnya. Beberapa mahasiswa masih sering menatapnya dengan senyum mengejek. Kadang ada yang berbisik ketika ia lewat di depan mereka. Kadang pula ada yang pura-pura menirukan cara jalannya sambil tertawa bersama teman-temannya. Namun Ahmad tetap bersikap sama seperti biasanya. Diam, tenang, dan tidak pernah membalas. Setiap pagi, ia datang lebih awal dibanding mahasiswa lain. Ia selalu duduk di kursi yang sama di tengah kelas. Ia membuka buku catatannya, lalu membaca kembali pelajaran yang ia pelajari malam sebelumnya. Kebiasaan itu ia lakukan hampir setiap hari. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan hal itu. Namun mereka tetap menganggap Ahmad tidak lebih dari santri desa yang kebetulan mendapat kesempatan belajar di universitas tersebut. Suatu hari, setelah kelas selesai, beberapa mahasiswa berkumpul di sudut ruangan. Mereka sedang berbincang santai tentang pelajaran hari itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arah Ahmad yang sedang memasukkan buku ke dalam tasnya. "Menurut kalian dia paham pelajaran tadi?" tanya seorang mahasiswa sambil tersenyum kecil. Temannya langsung tertawa. Tidak mungkin. Pelajaran tafsir tadi saja cukup sulit. Apalagi bagi orang yang baru datang seperti dia. Mahasiswa lain ikut menimpali. Mungkin dia hanya diam karena tidak mengerti apa-apa. Mereka kembali tertawa. Sementara itu Ahmad sudah berdiri dari kursinya. Ia tidak mendengar seluruh percakapan mereka, tetapi ia bisa menebak apa yang sedang dibicarakan. Ia berjalan keluar kelas dengan langkah pelan. Di lorong kampus, suasana terlihat cukup ramai. Mahasiswa dari berbagai negara berjalan sambil membawa buku atau berdiskusi tentang pelajaran. Ahmad berjalan sendirian menuju perpustakaan kampus. Tempat itu menjadi salah satu tempat favoritnya sejak hari pertama ia datang. Di dalam perpustakaan, suasana jauh lebih tenang. Rak-rak buku tersusun rapi berisi berbagai kitab tafsir, hadits, dan fikih dari ulama-ulama besar. Setiap kali berada di tempat itu, Ahmad selalu merasa seperti kembali berada di pesantren. Ia mengambil salah satu kitab tafsir yang cukup tebal lalu duduk di meja baca. Perlahan ia membuka halaman demi halaman.
Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalam kitab itu ia baca dengan pelan. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Bagi Ahmad, membaca Al-Quran bukan sekadar membaca. Ia selalu mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Ia juga berusaha mengingat hadits-hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kebiasaan itu sudah ia lakukan sejak kecil di pesantren. Guru-gurunya selalu mengajarkan bahwa memahami Al-Quran membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ahmad masih mengingat salah satu pesan gurunya. Jika engkau mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggikan derajatmu. Pesan itu selalu ia simpan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain kampus, beberapa mahasiswa yang tadi menertawakan Ahmad masih berkumpul di kantin. Mereka sedang membicarakan berbagai hal tentang perkuliahan. Salah satu dari mereka kembali menyebut nama Ahmad. Menurut kalian, kenapa dia selalu diam di kelas? Tanya seorang mahasiswa. Temannya menjawab dengan santai. Mungkin dia takut berbicara. Dia terlihat seperti orang yang tidak percaya diri. Yang lain tertawa kecil. Kalau nanti ada ujian membaca Al-Quran di kelas, pasti dia akan gugup. Baru membaca saja mungkin sudah salah. Mereka kembali tertawa. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di saat yang sama, Ahmad sedang duduk di perpustakaan. Di hadapannya terbuka sebuah mushaf Al-Quran. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara pelan. Bacaannya tartil. Setiap huruf ia keluarkan dengan penuh kehati-hatian. Sesekali ia berhenti, lalu mengulang kembali ayat yang sama untuk memastikan tajwidnya benar. Bagi Ahmad, membaca Al-Quran bukan hanya kewajiban. Itu adalah kecintaan. Sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Namun semua orang di kelas itu belum mengetahui hal tersebut. Bagi mereka, Ahmad masih tetap santri sederhana yang terlihat tidak meyakinkan. Mereka belum tahu bahwa tidak lama lagi akan ada sebuah ujian di kelas yang mengubah cara semua orang memandangnya. Dan ketika hari itu tiba, tawa yang dulu memenuhi ruang kelas akan berubah menjadi keheningan yang panjang. Hari itu pelajaran di kelas berakhir sedikit lebih cepat dari biasanya. Para mahasiswa segera keluar dari ruangan dengan berbagai rencana mereka masing-masing. Ada yang langsung menuju kantin, ada yang pergi ke asrama, dan ada pula yang berkumpul di halaman kampus sambil berbincang. Namun Ahmad tidak ikut bergabung dengan keramaian itu. Seperti biasa, ia berjalan sendirian melewati lorong panjang universitas menuju perpustakaan. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Tas kecil yang ia bawa terlihat sederhana dibanding tas mahasiswa lain yang lebih modern. Bagi Ahmad, hal-hal seperti itu tidak pernah terlalu ia pikirkan. Yang terpenting baginya hanyalah satu hal: belajar. Di dalam perpustakaan, suasana jauh lebih tenang. Lampu-lampu di langit-langit ruangan menerangi rak-rak buku yang tersusun rapi. Di sana tersimpan berbagai kitab yang ditulis oleh ulama dari berbagai zaman. Kitab tafsir, kitab hadits, kitab fikih, hingga buku-buku ilmu bahasa Arab. Ahmad berjalan perlahan di antara rak-rak tersebut. Tangannya menyentuh punggung-punggung kitab yang tebal. Ia seperti menemukan kembali dunia yang sangat ia kenal. Akhirnya ia mengambil sebuah kitab tafsir yang cukup besar. Kitab itu adalah salah satu kitab yang sering ia pelajari sejak di pesantren. Ahmad membawa kitab tersebut ke meja baca, lalu duduk dengan tenang. Perlahan ia membuka halaman pertama yang ingin ia pelajari hari itu. Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di halaman itu ia baca dengan pelan. Setiap huruf ia keluarkan dengan hati-hati. Sesekali ia berhenti,
lalu membuka buku catatan kecilnya untuk menulis beberapa hal penting. Ia tidak hanya membaca ayatnya. Ia juga mencoba memahami maknanya. Ia mengingat kembali penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Ia mengingat hadits yang berkaitan dengannya. Dan ia mencoba memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Waktu berjalan tanpa terasa. Di luar perpustakaan, matahari perlahan mulai tenggelam. Langit berubah menjadi jingga, lalu perlahan gelap. Sementara Ahmad masih duduk di meja yang sama. Beberapa mahasiswa lain yang tadi ada di perpustakaan satu persatu mulai meninggalkan ruangan. Namun Ahmad masih tetap membaca. Bagi dirinya, waktu yang ia miliki di negeri orang ini sangat berharga. Ia tahu bahwa keluarganya di Indonesia telah berjuang keras agar ia bisa sampai ke tempat ini. Ayahnya hanyalah seorang petani sederhana di desa. Ibunya membantu keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di rumah. Mereka bukan orang berada. Namun sejak kecil mereka selalu mendukung Ahmad untuk belajar agama. Ahmad masih mengingat malam ketika ia berpamitan sebelum berangkat ke Timur Tengah. Ibunya memeluknya sambil berpesan dengan suara yang bergetar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan pulang sebelum membawa ilmu yang bermanfaat. Pesan itu terus teringat di dalam hati Ahmad. Karena itulah ia tidak pernah ingin menyanyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Beberapa jam kemudian, Ahmad akhirnya menutup kitab yang ia baca. Ia melihat jam di dinding perpustakaan. Hari sudah cukup malam. Perpustakaan hampir kosong. Ahmad merapikan buku dan catatannya, lalu berdiri. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Ia membuka mushaf Al-Quran yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Dengan tenang ia mulai membaca beberapa ayat. Suara bacaannya pelan, namun sangat jelas dan tartil. Setiap ayat ia baca dengan penuh penghayatan. Sesekali ia berhenti untuk memperbaiki makhraj hurufnya. Sesekali pula ia mengulang ayat yang sama agar bacaannya semakin sempurna. Bagi Ahmad, membaca Al-Quran bukan hanya latihan. Itu adalah ibadah. Setelah selesai membaca, Ahmad menutup mushafnya dengan perlahan. Ia menundukkan kepala. Lalu berdoa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ya Allah, jika Engkau izinkan aku belajar di tempat ini, maka jadikanlah ilmuku bermanfaat. Dan jangan Engkau jadikan aku orang yang sombong karena ilmu. Doa itu sederhana, namun sangat tulus. Sementara itu di tempat lain, beberapa mahasiswa di kelas Ahmad sedang berkumpul di asrama. Mereka masih membicarakan banyak hal tentang pelajaran di kampus. Salah satu dari mereka kembali menyebut nama Ahmad. Besok kita ada ujian praktik membaca Al-Quran di kelas, kata seorang mahasiswa. Temannya langsung tersenyum. Kalau begitu kita akan melihat bagaimana kemampuan santri itu. Yang lain tertawa kecil. Aku penasaran apakah dia bisa membaca dengan benar. Jangan-jangan dia malah gugup di depan kelas. Tawa kembali terdengar di ruangan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa pada malam yang sama, Ahmad baru saja menghabiskan berjam-jam membaca Al-Quran di perpustakaan. Mereka juga tidak tahu bahwa pemuda yang mereka remehkan itu telah menghafal banyak ayat sejak kecil. Dan ketika hari ujian itu tiba, semua orang di kelas akan menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pagi itu suasana kelas terasa sedikit berbeda dari biasanya. Sejak awal para mahasiswa sudah terlihat lebih serius. Beberapa dari mereka membuka mushaf Al-Quran di meja masing-masing,
sementara yang lain membaca kembali catatan-catatan kecil yang mereka tulis pada pertemuan sebelumnya. Hari itu memang bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ujian praktik membaca Al-Quran di kelas tafsir. Dosen mereka terkenal sangat teliti dalam menilai bacaan mahasiswa. Ia tidak hanya menilai keindahan suara, tetapi juga ketepatan tajwid, makhraj huruf, serta kemampuan memahami makna ayat yang dibaca. Karena itulah banyak mahasiswa terlihat sedikit tegang. Beberapa dari mereka bahkan saling berlatih membaca sebelum dosen masuk ke kelas. Namun di tengah suasana itu, masih ada beberapa mahasiswa yang sempat bercanda. Mereka duduk di barisan belakang sambil berbincang pelan. Dan seperti biasa, pembicaraan mereka kembali mengarah pada satu orang. Ahmad. Salah satu mahasiswa menoleh ke arah tempat duduk Ahmad yang berada di tengah kelas. Ahmad sudah datang lebih awal seperti biasanya. Ia duduk dengan tenang sambil membuka mushaf kecil di depannya. Ia membaca beberapa ayat dengan suara yang sangat pelan. Mahasiswa yang memperhatikannya tersenyum kecil. Dia sedang berlatih, bisiknya kepada temannya. Temannya ikut menoleh. Baru sekarang berlatih. Seharusnya dari dulu. Beberapa orang tertawa kecil. Yang lain ikut bergabung dalam percakapan itu. Menurutmu bagaimana nanti bacaannya? Tanya seorang mahasiswa. Temannya mengangkat bahu. Mungkin tidak terlalu bagus. Aku bahkan belum pernah mendengar dia membaca di kelas. Yang lain menimpali dengan nada bercanda. Jangan-jangan dia hanya bisa membaca sedikit. Tawa kecil kembali terdengar. Di barisan depan kelas, seorang mahasiswi berhijab juga mendengar percakapan itu. Ia menoleh sebentar ke arah Ahmad. Wajahnya terlihat sedikit penasaran. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Ahmad masih duduk dengan tenang. Ia tidak menyadari semua percakapan yang sedang terjadi di belakangnya. Atau mungkin ia sebenarnya menyadari, tetapi memilih untuk tidak mempedulikannya. Beberapa menit kemudian pintu kelas terbuka. Dosen mereka masuk dengan langkah tenang. Suasana kelas langsung berubah. Semua mahasiswa kembali duduk rapi. Dosen itu meletakkan beberapa buku di mejanya, lalu memandang ke seluruh ruangan. Hari ini kita akan melakukan ujian praktik membaca Al-Quran, katanya dengan suara yang jelas. Beberapa mahasiswa langsung terlihat semakin tegang. Dosen itu melanjutkan. Setiap orang akan membaca beberapa ayat yang saya pilih. Setelah itu, kalian juga harus menjelaskan sedikit tentang makna ayat tersebut. Beberapa mahasiswa langsung saling berpandangan. Ujian itu ternyata tidak hanya membaca. Mereka juga harus memahami isi ayat. Dosen mulai memanggil nama-nama mahasiswa satu persatu. Mahasiswa pertama maju ke depan kelas. Ia membaca ayat yang diberikan dengan cukup baik. Namun beberapa kali dosen menghentikannya untuk memperbaiki tajwid. Mahasiswa berikutnya juga maju. Sebagian membaca dengan cukup lancar. Sebagian lagi terlihat gugup. Ada yang salah dalam makhraj huruf. Ada yang lupa hukum tajwid. Setiap kali ada kesalahan, dosen langsung mengingatkan dengan tenang. Ujian berlangsung cukup lama. Satu persatu mahasiswa maju ke depan kelas. Sementara itu di barisan belakang, beberapa mahasiswa masih sesekali menoleh ke arah Ahmad. Mereka menunggu satu momen tertentu. Momen ketika nama Ahmad dipanggil. Bagi mereka, itu akan menjadi bagian yang paling menarik. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan. Aku tidak sabar melihat bagaimana dia membaca. Temannya tertawa kecil. Semoga saja tidak terlalu lama.
Waktu terus berjalan. Beberapa nama sudah dipanggil. Kini hanya tinggal beberapa mahasiswa yang belum maju. Suasana kelas semakin hening. Akhirnya dosen membuka daftar nama di tangannya sekali lagi. Ia melihat ke arah tengah kelas. Lalu menyebut satu nama dengan jelas. Ahmad. Beberapa kepala langsung menoleh. Bisikan kecil kembali terdengar. Beberapa mahasiswa tersenyum. Ada yang bahkan menahan tawa. Ahmad perlahan berdiri dari kursinya. Ia menutup musyafnya dengan tenang. Lalu berjalan menuju depan kelas. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Tidak ada tanda-tanda gugup di wajahnya. Ia hanya terlihat tenang. Namun sebagian mahasiswa justru semakin penasaran. Mereka menunggu. Menunggu apa yang akan terjadi ketika Ahmad mulai membaca. Bagi mereka, ini hanyalah ujian biasa. Tetapi mereka belum menyadari bahwa beberapa detik lagi, sesuatu yang sangat berbeda akan terjadi di kelas itu. Ahmad berdiri di depan kelas dengan tenang. Di tangannya terdapat mushaf Al-Quran yang sudah sering ia bawa kemanapun ia pergi. Sampulnya terlihat sederhana dan sedikit pudar, tanda bahwa mushaf itu sudah lama menemaninya. Seluruh mata di kelas kini tertuju kepadanya. Beberapa mahasiswa di barisan belakang masih menatap dengan senyum yang sulit disembunyikan. Ada yang bersandar santai di kursinya, seolah sedang menunggu sesuatu yang menghibur. Bagi mereka, ini hanyalah bagian dari ujian biasa. Namun bagi Ahmad, setiap kali membuka Al-Quran, itu bukan sekadar membaca. Itu adalah ibadah. Dosen di depan kelas melihat Ahmad sejenak, lalu membuka mushaf yang ada di mejanya. Ia menyebutkan beberapa ayat yang harus dibaca oleh Ahmad. Ahmad mengangguk pelan. Ia membuka musyafnya dengan hati-hati. Suasana kelas mulai terasa lebih tenang. Beberapa mahasiswa berhenti berbisik. Sebagian lagi masih menatap dengan rasa penasaran. Ahmad menarik napas perlahan. Lalu ia mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang keluar dari mulutnya lembut, tenang, dan sangat jelas. Dalam beberapa detik pertama saja, suasana kelas mulai berubah. Beberapa mahasiswa yang tadinya bersandar santai langsung memperbaiki posisi duduk mereka. Suara bacaan Ahmad terdengar tartil. Setiap huruf keluar dengan makhraj yang tepat. Panjang pendek ayat dibaca dengan sempurna. Tidak ada keraguan. Tidak ada kesalahan yang terburu-buru. Ia membaca dengan ritme yang tenang, seakan-akan setiap ayat telah lama hidup di dalam hatinya. Mahasiswa yang tadi tertawa mulai saling berpandangan. Mereka tidak lagi tersenyum. Mereka mulai mendengarkan dengan serius. Bahkan mahasiswi berhijab yang sebelumnya sempat tersenyum tipis kini terlihat memperhatikan dengan penuh perhatian. Ahmad terus membaca. Suara bacaannya tidak terlalu keras, namun sangat jelas terdengar di seluruh ruangan. Ada ketenangan dalam setiap ayat yang ia lantunkan. Seakan-akan seluruh kelas perlahan ikut tenggelam dalam bacaan tersebut. Dosen yang duduk di depan kelas juga memperhatikan dengan seksama. Biasanya ia beberapa kali menghentikan mahasiswa ketika ada kesalahan tajwid. Namun kali ini, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya mendengarkan. Ayat demi ayat terus dibaca. Tidak ada kesalahan. Tidak ada keraguan. Setiap hukum tajwid dijalankan dengan tepat. Bahkan beberapa mahasiswa yang sebelumnya terlihat acuh kini mulai membuka mushaf mereka, mengikuti bacaan Ahmad. Ketika Ahmad sampai pada ayat terakhir yang diminta oleh dosen, suasana kelas sudah benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa.
Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanyalah keheningan. Ahmad menyelesaikan ayat tersebut dengan pelan. Lalu ia menutup musyafnya. Beberapa detik kelas tetap sunyi. Tidak ada yang berbicara. Bahkan mahasiswa yang paling sering mengejek Ahmad sebelumnya kini hanya menatap ke depan dengan wajah yang berbeda. Dosen akhirnya mengangkat kepalanya sedikit. Ia memandang Ahmad dengan serius. Namun kali ini bukan dengan ekspresi menguji, melainkan dengan ekspresi yang terlihat sedikit terkesan. "Bacaanmu sangat baik," kata dosen dengan suara tenang. Beberapa mahasiswa langsung saling berpandangan. Mereka jarang mendengar dosen itu memberi pujian secara langsung. Namun ujian belum selesai. Dosen kemudian berkata lagi, "Sekarang jelaskan makna ayat yang baru saja kamu baca." Beberapa mahasiswa kembali menoleh. Sebagian dari mereka berpikir bahwa bagian ini akan jauh lebih sulit. Membaca mungkin bisa dipelajari. Namun menjelaskan tafsir ayat bukanlah hal yang mudah. Apalagi di depan seluruh kelas. Beberapa mahasiswa kembali memperhatikan Ahmad dengan penuh rasa ingin tahu. Sementara Ahmad berdiri dengan tenang di depan kelas. Ia tidak terlihat gugup. Ia tidak terlihat bingung. Ia hanya memandang mushaf yang masih ada di tangannya. Lalu perlahan ia mulai berbicara. Dan saat itulah, kelas itu akan kembali dibuat terdiam untuk kedua kalinya. Ahmad berdiri di depan kelas dengan tenang. Setelah menutup musyafnya, ia memegangnya dengan kedua tangan di depan dada. Wajahnya tetap terlihat sederhana, tanpa ekspresi berlebihan. Namun di matanya tampak ketenangan yang sulit dijelaskan. Seluruh mahasiswa di ruangan itu kini memperhatikannya. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi tawa. Semua orang menunggu. Menunggu bagaimana Ahmad akan menjelaskan makna ayat yang baru saja ia baca. Dosen di depan kelas juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Ahmad sambil menunggu. Beberapa mahasiswa di barisan belakang saling berpandangan. Salah satu dari mereka berbisik sangat pelan kepada temannya. "Bagian ini pasti sulit." Temannya hanya mengangguk pelan. Namun Ahmad mulai berbicara. Suara bicaranya tidak keras, tetapi jelas dan tenang. Ia memulai dengan menyebutkan kembali ayat yang baru saja ia baca, lalu perlahan menjelaskan maknanya. Ia tidak terburu-buru. Setiap kalimat keluar dengan rapi, seolah-olah ia sudah lama memikirkan penjelasan tersebut. Ahmad menjelaskan arti kata demi kata dari ayat tersebut. Ia menjelaskan konteks turunnya ayat itu menurut para ulama tafsir. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan dengan lebih serius. Ahmad tidak hanya menjelaskan makna bahasa dari ayat tersebut. Ia juga menyebutkan pendapat beberapa ulama yang pernah ia pelajari. Nama-nama ulama besar mulai terdengar dalam penjelasannya. Ia menjelaskan bagaimana para ulama memahami ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang tadi bersandar santai kini sudah duduk tegak. Mereka mulai benar-benar mendengarkan. Ahmad kemudian menghubungkan ayat tersebut dengan sebuah hadits Nabi. Ia menjelaskan bagaimana hadits itu memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang ayat yang ia baca. Dosen di depan kelas terlihat semakin memperhatikan. Ia sedikit mengangguk ketika mendengar Ahmad menyebutkan hadits tersebut. Penjelasan Ahmad tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menjelaskan hukum fikih yang dapat dipahami dari ayat tersebut. Ia menyebutkan bagaimana para ulama fikih memandang ayat itu dalam berbagai kondisi. Beberapa mahasiswa mulai terlihat benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang selama ini mereka anggap sederhana itu mampu menjelaskan dengan begitu jelas.
Ahmad tidak berbicara dengan gaya berlebihan. Tidak ada nada sombong dalam suaranya. Ia hanya menjelaskan dengan cara yang sangat tenang. Seperti seseorang yang sedang berbagi sesuatu yang sudah lama ia pelajari. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Tidak ada satupun mahasiswa yang menyela. Bahkan mahasiswa yang sebelumnya sering tertawa kini terlihat sangat serius. Di barisan depan, mahasiswi berhijab yang sebelumnya sempat tersenyum kini menatap Ahmad tanpa berkedip. Ia terlihat benar-benar memperhatikan setiap kata yang diucapkan Ahmad. Setelah beberapa menit, Ahmad akhirnya berhenti berbicara. Ia menutup penjelasannya dengan kalimat sederhana. Itulah sebagian kecil hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Setelah itu ia kembali diam. Suasana kelas mendadak sangat sunyi. Tidak ada suara kursi bergerak. Tidak ada suara buku dibuka. Bahkan suara napas para mahasiswa terasa lebih jelas dari biasanya. Semua orang seperti sedang memproses apa yang baru saja mereka dengar. Dosen di depan kelas menatap Ahmad beberapa saat. Lalu ia berkata dengan pelan. Penjelasan yang sangat baik. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di kelas itu, kalimat tersebut terasa sangat berarti. Beberapa mahasiswa langsung saling berpandangan. Mereka tidak menyangka dosen mereka akan mengatakan hal itu. Dosen itu kemudian melanjutkan. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Ahmad mengangguk pelan. Ia kembali ke bangkunya dengan langkah yang sama tenangnya seperti ketika ia maju ke depan kelas. Namun suasana di kelas itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mahasiswa yang dulu menertawakannya kini hanya diam. Sebagian terlihat malu. Sebagian lagi masih terlihat kagum. Untuk pertama kalinya sejak Ahmad datang ke kelas itu, tidak ada satupun orang yang tertawa. Ahmad kembali duduk di bangkunya dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia maju ke depan kelas. Ia membuka kembali buku catatannya, seolah tidak terjadi sesuatu yang istimewa beberapa menit sebelumnya. Namun suasana kelas sudah benar-benar berubah. Keheningan yang kini terasa di ruangan itu sangat berbeda dengan keheningan sebelumnya. Jika sebelumnya kelas menjadi sunyi karena menunggu kesalahan Ahmad, sekarang kelas menjadi sunyi karena semua orang masih memikirkan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa mahasiswa masih menatap ke arah Ahmad. Namun kali ini bukan dengan tatapan mengejek, melainkan dengan rasa penasaran. Di barisan belakang, dua mahasiswa yang sebelumnya paling sering tertawa kini duduk dengan wajah serius. Salah satu dari mereka menunduk sebentar, lalu berbisik kepada temannya. Aku tidak menyangka. Temannya hanya mengangguk pelan. Ia juga terlihat tidak tahu harus berkata apa. Beberapa mahasiswa lain membuka kembali mushaf mereka. Mereka mencoba membaca ayat yang tadi dijelaskan oleh Ahmad. Seakan ingin memastikan apa yang mereka dengar benar-benar sesuai dengan ayat tersebut. Di barisan depan, mahasiswi berhijab yang sejak tadi memperhatikan Ahmad masih sesekali menoleh ke arahnya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum mengejek seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi hormat yang mulai terlihat. Sementara itu dosen kembali melanjutkan ujian untuk mahasiswa berikutnya. Satu persatu mahasiswa maju ke depan kelas. Namun suasana ujian kali ini terasa berbeda. Banyak mahasiswa yang terlihat lebih gugup dari sebelumnya. Beberapa bahkan melakukan kesalahan kecil dalam tajwid. Dosen tetap memberikan koreksi dengan tenang seperti biasa. Namun sebagian mahasiswa tidak bisa fokus sepenuhnya. Pikiran mereka masih kembali kepada Ahmad. Bagaimana mungkin seseorang yang mereka anggap tidak meyakinkan mampu membaca Al-Quran dengan begitu indah?
Dan bagaimana ia bisa menjelaskan tafsir ayat dengan begitu jelas? Pertanyaan itu terus berputar di kepala mereka. Waktu ujian akhirnya selesai. Dosen menutup daftar nama yang ada di tangannya. Ia memandang seluruh mahasiswa di kelas itu. "Saya berharap kalian semua terus memperbaiki bacaan Al-Quran kalian," katanya dengan tenang. Karena memahami Al-Quran bukan hanya tentang membaca, tetapi juga tentang memahami dan mengamalkannya. Beberapa mahasiswa mengangguk. Namun kali ini banyak dari mereka yang secara tidak sadar kembali menoleh ke arah Ahmad. Dosen kemudian merapikan buku-bukunya. Sebelum keluar dari kelas, ia sempat berkata lagi, "Pelajaran hari ini selesai." Para mahasiswa mulai berdiri dari kursi mereka. Suara kursi yang bergeser dan langkah kaki kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini tidak ada tawa. Tidak ada bisikan mengejek. Sebaliknya, beberapa mahasiswa justru terlihat ragu-ragu ketika melewati tempat duduk Ahmad. Seorang mahasiswa yang sebelumnya pernah menertawakannya bahkan berhenti sebentar. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia hanya berjalan pergi tanpa bicara. Ahmad sendiri tidak memperhatikan semua itu. Ia hanya memasukkan buku dan musyafnya ke dalam tas. Bagi Ahmad, hari itu hanyalah satu hari biasa dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya membaca Al-Quran. Sesuatu yang sudah ia lakukan sejak kecil. Setelah semua buku dimasukkan ke dalam tas, Ahmad berdiri dari kursinya. Ia berjalan keluar kelas dengan langkah tenang seperti biasanya. Di lorong kampus, beberapa mahasiswa yang tadi berada di kelas masih berdiri sambil berbincang. Ketika Ahmad melewati mereka, percakapan mereka tiba-tiba terhenti. Beberapa dari mereka menoleh. Namun tidak ada yang mengejek lagi. Sebaliknya, ada yang menatap dengan rasa hormat. Ada pula yang terlihat sedikit malu. Ahmad tidak memperhatikan hal itu. Ia hanya berjalan menuju arah perpustakaan seperti biasanya. Namun tanpa ia sadari, hari itu adalah hari pertama ketika pandangan banyak orang terhadap dirinya mulai berubah. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Hari itu Ahmad berjalan melewati lorong kampus seperti biasanya. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Tas kecil yang ia bawa menggantung di bahunya. Di dalamnya hanya ada beberapa buku, mushaf Al-Quran kecil, dan buku catatan yang selalu ia gunakan untuk menulis pelajaran. Namun sesuatu terasa berbeda. Beberapa mahasiswa yang berdiri di lorong tiba-tiba terdiam ketika Ahmad melewati mereka. Jika beberapa hari sebelumnya mereka sering menertawakan atau berbisik ketika Ahmad lewat, kini mereka hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Ada yang sekadar menatap. Ada yang menundukkan kepala. Ada juga yang berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ahmad sendiri tidak terlalu memperhatikan perubahan itu. Ia tetap berjalan menuju perpustakaan seperti biasanya. Namun di belakangnya, beberapa mahasiswa mulai berbicara pelan. "Aku benar-benar tidak menyangka," kata salah seorang mahasiswa sambil melihat ke arah Ahmad yang semakin jauh. Temannya mengangguk. "Aku juga. Bacaannya sangat bagus." Mahasiswa lain ikut bergabung dalam percakapan itu. Bukan cuma bacaannya. Penjelasan tafsirnya juga luar biasa. Mereka saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai terlihat sedikit malu. Karena mereka ingat dengan jelas bagaimana mereka pernah menertawakan Ahmad hanya karena penampilannya. Di sisi lain kampus, mahasiswi berhijab yang sebelumnya berada di kelas juga sedang berjalan bersama temannya. Mereka membicarakan hal yang sama.
Menurutmu dia belajar di mana? Tanya salah satu dari mereka. Temannya mengangkat bahu. Mungkin dari pesantren di negaranya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan. Tapi aku belum pernah mendengar bacaan seperti itu di kelas. Temannya mengangguk pelan. Mereka kembali berjalan sambil berpikir. Sementara itu Ahmad sudah sampai di perpustakaan. Seperti biasa, ia langsung menuju rak kitab tafsir. Ia mengambil satu kitab yang cukup tebal, lalu duduk di meja baca. Bagi Ahmad, apa yang terjadi di kelas tadi pagi bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu lama. Ia tidak datang ke universitas itu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia datang untuk belajar. Perlahan ia membuka kitab yang ada di depannya. Matanya mulai membaca baris demi baris tulisan Arab yang memenuhi halaman kitab tersebut. Sesekali ia menulis catatan kecil di buku tulisnya. Suasana perpustakaan sangat tenang. Hanya terdengar suara halaman buku yang dibalik dan langkah pelan beberapa mahasiswa yang datang untuk belajar. Waktu berjalan tanpa terasa. Beberapa jam kemudian Ahmad menutup kitabnya. Ia melihat jam di dinding perpustakaan. Hari sudah menjelang sore. Ahmad merapikan buku-bukunya, lalu memasukkan semuanya kembali ke dalam tas. Sebelum keluar dari perpustakaan, ia mengambil mushaf kecilnya. Ia duduk kembali sebentar. Kemudian mulai membaca beberapa ayat dengan suara yang sangat pelan. Bacaannya tetap sama seperti yang ia lakukan sejak kecil. Tartil, tenang, dan penuh perhatian. Tidak ada yang ia lakukan untuk mencari pujian. Ia hanya membaca Al-Quran seperti biasa. Sementara itu di asrama mahasiswa, beberapa mahasiswa yang berada di kelas Ahmad masih membicarakan kejadian pagi tadi. Salah satu dari mereka duduk di tepi tempat tidur sambil berkata pelan. Aku merasa tidak enak. Temannya menoleh. Kenapa? Ia menghela napas. Kita pernah menertawakannya. Temannya terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Ya, aku juga merasa begitu. Mereka saling berpandangan. Tawa yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi rasa malu. Namun mereka juga tahu satu hal. Hari itu adalah hari ketika mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Dan bagi sebagian dari mereka, rasa ingin mengenal Ahmad mulai muncul untuk pertama kalinya. Keesokan harinya suasana kelas terasa berbeda. Beberapa mahasiswa datang lebih awal dari biasanya. Mereka duduk sambil membuka buku, tetapi sesekali mata mereka menoleh ke arah pintu kelas. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Beberapa dari mereka bahkan masih membicarakan kejadian kemarin. Aku masih tidak percaya dengan bacaannya, kata seorang mahasiswa pelan. Temannya mengangguk. Aku juga. Sepertinya dia sudah belajar Al-Quran sejak lama. Percakapan kecil itu terus berlanjut di beberapa sudut kelas. Nama Ahmad mulai disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi dengan nada mengejek, melainkan dengan nada penasaran. Beberapa menit kemudian pintu kelas perlahan terbuka. Ahmad masuk seperti biasa. Ia berjalan dengan langkah tenang, membawa tas kecil yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini beberapa kepala langsung menoleh ke arahnya. Jika sebelumnya tatapan itu dipenuhi ejekan, kini tatapan itu dipenuhi rasa ingin tahu. Ahmad sendiri tidak menyadari perubahan itu. Ia hanya berjalan menuju bangkunya. Ia duduk, lalu mengeluarkan buku catatan dari dalam tasnya. Beberapa mahasiswa masih memperhatikannya. Di barisan belakang,
Seorang mahasiswa yang sebelumnya sering menertawakan Ahmad terlihat ragu-ragu. Ia beberapa kali ingin mengatakan sesuatu. Namun setiap kali ingin berbicara, ia kembali mengurungkan niatnya. Di sisi lain kelas, mahasiswi berhijab yang kemarin memperhatikan Ahmad juga masih sesekali menatapnya. Ekspresinya kini terlihat jauh lebih serius. Tidak ada lagi senyum mengejek seperti sebelumnya. Sementara itu Ahmad membuka mushaf kecil yang ia bawa. Ia membaca beberapa ayat dengan suara yang sangat pelan. Kebiasaan itu selalu ia lakukan sebelum pelajaran dimulai. Beberapa mahasiswa yang melihatnya justru semakin penasaran. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya. Dia selalu membaca sebelum kelas dimulai. Temannya menjawab pelan. Mungkin itu sebabnya bacaannya sangat bagus. Tidak lama kemudian dosen mereka masuk ke dalam kelas. Suasana kembali menjadi tenang. Pelajaran hari itu dimulai seperti biasa. Dosen menjelaskan materi tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam fikih. Mahasiswa mencatat dengan serius. Namun sesekali beberapa dari mereka masih melirik ke arah Ahmad. Ketika dosen mengajukan sebuah pertanyaan tentang makna ayat yang sedang dipelajari, kelas 4 menjadi sunyi. Beberapa mahasiswa saling berpandangan. Tidak ada yang langsung mengangkat tangan. Beberapa terlihat ragu. Dosen menunggu beberapa saat. Namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya dosen menunjuk seorang mahasiswa di barisan depan. Mahasiswa itu mencoba menjawab. Namun jawabannya masih kurang tepat. Dosen lalu menjelaskan kembali dengan sabar. Pelajaran terus berjalan. Namun di tengah pelajaran itu, sebuah perubahan kecil mulai terlihat. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan Ahmad dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menyadari sesuatu. Bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan. Namun perubahan terbesar belum terjadi. Karena tidak lama lagi, seseorang di kelas itu akhirnya akan memberanikan diri untuk mendekati Ahmad. Dan pertemuan sederhana itu akan mengubah hubungan mereka selamanya. Pelajaran hari itu akhirnya selesai. Seperti biasa, para mahasiswa mulai merapikan buku-buku mereka. Suara kursi yang digeser dan langkah kaki mulai memenuhi ruangan. Beberapa mahasiswa langsung keluar kelas sambil berbincang santai. Namun ada juga yang masih duduk sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Ahmad tetap seperti biasanya. Ia menutup buku catatannya dengan tenang, lalu memasukkan mushaf kecil dan beberapa kitab ke dalam tasnya. Gerakannya sederhana, tidak terburu-buru. Ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa beberapa orang di kelas sedang memperhatikannya. Di barisan belakang, seorang mahasiswa bernama Farid terlihat duduk dengan gelisah. Ia memandang ke arah Ahmad beberapa kali. Farid adalah salah satu mahasiswa yang dulu sering ikut tertawa ketika Ahmad pertama kali masuk kelas. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana ia pernah menunjuk ke arah sarung Ahmad sambil tertawa bersama teman-temannya. Namun setelah kejadian kemarin, perasaannya berubah. Ia merasa tidak nyaman setiap kali mengingatnya. Farid menarik napas pelan. Kemudian ia berdiri dari kursinya. Langkahnya perlahan mendekati Ahmad. Sementara itu Ahmad masih sibuk merapikan tasnya. Ia baru menyadari seseorang berdiri di dekatnya ketika bayangan tubuh Farid jatuh di meja. Ahmad mengangkat kepalanya. Farid terlihat sedikit canggung. Beberapa detik mereka hanya saling memandang tanpa bicara. Akhirnya Farid membuka suara. Ahmad. Suaranya terdengar sedikit ragu. Ahmad menjawab dengan tenang. Iya. Farid menggaruk bagian belakang kepalanya,
seperti seseorang yang sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ahmad hanya menunggu. Farid akhirnya berkata pelan, "Kemarin, bacaanmu sangat bagus." Beberapa mahasiswa yang masih berada di kelas langsung menoleh ketika mendengar itu. Ahmad terlihat sedikit terkejut. Namun ia hanya tersenyum kecil. "Terima kasih," jawabnya sederhana. Farid masih berdiri di sana. Ia terlihat belum selesai. Beberapa detik kemudian ia berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. "Dan aku juga ingin meminta maaf." Ahmad memandangnya dengan tenang. Farid menundukkan kepalanya sebentar. "Dulu aku pernah menertawakanmu." Suasana kelas tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa mahasiswa yang masih berada di ruangan itu berhenti bergerak. Mereka memperhatikan percakapan itu dari jauh. Farid melanjutkan dengan jujur. "Aku menilai kamu hanya dari pakaianmu." Ia menarik napas sebentar. "Tapi kemarin aku sadar aku salah." Ahmad tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Farid dengan wajah yang tenang. Lalu ia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa." Jawaban itu membuat Farid sedikit terkejut. Ahmad melanjutkan, "Kita semua sedang belajar." Farid mengangkat kepalanya. Ia tidak menyangka Ahmad akan menjawab dengan begitu sederhana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sindiran. Hanya ketenangan. Farid akhirnya tersenyum kecil. "Terima kasih," katanya. Beberapa mahasiswa lain yang melihat kejadian itu mulai saling berpandangan. Percakapan sederhana itu terasa sangat berbeda. Seolah-olah sesuatu di kelas itu benar-benar berubah. Sementara itu Ahmad kembali memasukkan buku terakhir ke dalam tasnya. Ia berdiri dari kursinya. Farid kemudian berkata lagi, "Kalau kamu tidak keberatan, suatu hari aku ingin belajar membaca Al-Quran darimu." Ahmad tersenyum lagi. "Tentu saja." Jawaban itu membuat Farid terlihat lega. Namun tanpa mereka sadari, percakapan sederhana itu sedang diperhatikan oleh beberapa mahasiswa lain di kelas. Dan bagi sebagian dari mereka, rasa ingin mengenal Ahmad semakin besar. Setelah percakapan antara Ahmad dan Farid di kelas itu, suasana di antara para mahasiswa perlahan mulai berubah. Awalnya perubahan itu terasa kecil. Namun dari hari ke hari, perubahan itu semakin jelas. Beberapa mahasiswa yang dulu sering tertawa ketika Ahmad lewat kini mulai menyapanya lebih dulu. "Assalamualaikum, Ahmad," kata salah seorang mahasiswa suatu pagi ketika Ahmad memasuki kelas. Ahmad sedikit terkejut, tetapi ia segera menjawab dengan ramah, "Waalaikumsalam." Sapaan sederhana itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi mahasiswa lain yang melihatnya, itu adalah sesuatu yang baru. Beberapa hari sebelumnya, tidak ada yang pernah menyapa Ahmad. Ia selalu masuk kelas dengan tenang, duduk di tempatnya, dan mengikuti pelajaran tanpa banyak bicara. Kini situasinya mulai berbeda. Beberapa mahasiswa bahkan mulai duduk lebih dekat dengannya saat pelajaran berlangsung. Mereka mulai memperhatikan bagaimana Ahmad mencatat pelajaran. Ia selalu menulis dengan rapi. Sesekali ia membuka mushaf kecilnya untuk melihat ayat yang sedang dijelaskan oleh dosen. Ketika dosen menjelaskan tafsir suatu ayat, Ahmad sering terlihat mengangguk pelan. Seolah ia sudah memahami penjelasan tersebut. Suatu hari setelah pelajaran selesai, Farid kembali mendekati Ahmad. Namun kali ini ia tidak sendirian. Dua temannya ikut bersamanya. Mereka terlihat sedikit canggung. Farid tersenyum.
Ahmad, kami ingin bertanya sesuatu. Ahmad menutup buku catatannya. Iya, silakan. Salah satu teman Farid berbicara. Kami ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kami. Ia terlihat sedikit malu ketika mengatakan itu. Bolehkah kami belajar bersamamu? Ahmad memandang mereka sebentar. Kemudian ia tersenyum. Tentu saja boleh. Jawaban itu membuat mereka terlihat lega. Sejak hari itu, beberapa mahasiswa mulai berkumpul bersama Ahmad di perpustakaan atau di masjid kampus pada waktu-waktu tertentu. Awalnya hanya 3 orang. Kemudian bertambah menjadi 5 orang. Beberapa mahasiswa datang membawa mushaf mereka. Mereka duduk melingkar di lantai masjid kampus. Ahmad duduk di tengah mereka. Ia mendengarkan bacaan satu persatu. Ketika ada kesalahan tajwid, ia memperbaikinya dengan sabar. Suasana belajar itu sangat sederhana. Tidak ada papan tulis. Tidak ada meja besar. Hanya beberapa mahasiswa yang duduk bersama dengan mushaf di tangan mereka. Namun bagi mereka, waktu itu terasa sangat berharga. Suatu sore, ketika mereka sedang belajar di masjid kampus, mahasiswi berhijab yang dulu pernah memperhatikan Ahmad di kelas juga datang. Ia berdiri sebentar di pintu masjid, seolah ragu untuk masuk. Farid melihatnya dan tersenyum. "Silakan masuk," katanya. Mahasiswi itu berjalan mendekat. Ia duduk sedikit menjauh dari lingkaran mereka. Beberapa menit kemudian ia berkata dengan pelan, "Aku juga ingin belajar." Ahmad mengangguk dengan tenang. "Silakan." Sejak hari itu, lingkaran kecil mereka mulai bertambah. Beberapa mahasiswa yang dulu pernah menertawakan Ahmad kini justru datang untuk belajar darinya. Mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa ilmu tidak selalu terlihat dari pakaian seseorang. Dan bahwa orang yang terlihat paling sederhana seringkali menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun Ahmad sendiri tidak pernah berubah. Ia tetap sama seperti ketika pertama kali datang ke universitas itu. Tetap sederhana. Tetap tenang. Dan tetap rendah hati. Bagi Ahmad, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuntut ilmu. Namun tanpa ia sadari, santri sederhana dari Indonesia itu kini mulai menjadi sosok yang dihormati di antara para mahasiswa di kampus tersebut. Hari-hari berikutnya, suasana di universitas itu semakin berubah. Lingkaran kecil belajar Al-Quran yang dimulai secara sederhana di masjid kampus kini mulai dikenal oleh mahasiswa lain. Awalnya hanya beberapa orang yang datang, namun perlahan jumlahnya bertambah. Setiap sore setelah perkuliahan selesai, beberapa mahasiswa terlihat berjalan menuju masjid kampus sambil membawa mushaf. Mereka duduk melingkar di lantai. Di tengah lingkaran itu, Ahmad selalu duduk dengan tenang. Ia tidak pernah merasa dirinya sebagai guru. Ia hanya mendengarkan satu persatu bacaan teman-temannya. Ketika ada kesalahan, ia memperbaiki dengan lembut. Ketika ada yang kesulitan mengucapkan huruf tertentu, ia mengulangnya dengan sabar sampai mereka benar-benar paham. Suasana belajar itu sangat sederhana, tetapi terasa hangat. Tidak ada yang merasa malu untuk belajar. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua duduk sama rata di lantai masjid. Suatu sore, setelah beberapa mahasiswa selesai membaca, Farid berkata sambil tersenyum, "Ahmad, sekarang giliranmu membaca." Beberapa mahasiswa lain langsung setuju. "Iya, kami ingin mendengarnya lagi." Ahmad terlihat sedikit ragu. Namun akhirnya ia membuka mushaf yang ada di tangannya.
Suasana masjid tiba-tiba menjadi sangat tenang. Mahasiswa yang tadi berbicara kini duduk dengan rapi. Beberapa bahkan memejamkan mata. Ahmad mulai membaca. Suara bacaannya mengalir dengan lembut, tartil, tenang, dan penuh penghayatan. Setiap huruf terdengar jelas. Setiap ayat terasa hidup. Beberapa mahasiswa yang baru pertama kali mendengarnya terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa suara yang begitu indah keluar dari pemuda yang penampilannya sangat sederhana. Mahasiswi berhijab yang duduk di sisi lingkaran juga terlihat sangat khusyuk mendengarkan. Ia menundukkan kepala sambil mengikuti ayat demi ayat di musyafnya. Suasana masjid terasa sangat berbeda. Seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Ketika Ahmad selesai membaca, beberapa detik masjid tetap sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara. Beberapa mahasiswa hanya saling berpandangan. Akhirnya Farid berkata pelan, "Masya Allah." Mahasiswa lain mengangguk. Bacaannya sangat menyentuh. Ahmad hanya tersenyum kecil. Ia tidak terbiasa menerima pujian. Bagi Ahmad, membaca Al-Quran bukan untuk didengar orang lain. Ia melakukannya karena kecintaannya pada kitab suci itu. Namun sejak hari itu, semakin banyak mahasiswa yang datang ke masjid untuk belajar. Tidak hanya mahasiswa dari kelas Ahmad. Beberapa mahasiswa dari kelas lain juga mulai ikut bergabung. Mereka mendengar tentang lingkaran kecil yang dipimpin oleh seorang santri dari Indonesia. Dan mereka ingin melihat sendiri seperti apa sebenarnya sosok pemuda itu. Masjid kampus yang sebelumnya sering sepi pada sore hari kini mulai lebih ramai. Mahasiswa datang dengan berbagai latar belakang. Namun mereka duduk bersama dengan tujuan yang sama. Belajar Al-Quran. Dan di tengah lingkaran itu, Ahmad tetap seperti dirinya yang dulu. Santri sederhana dengan peci hitam dan pakaian yang tidak pernah berubah. Namun kini, tidak ada lagi yang menertawakannya. Sebaliknya, banyak orang yang mulai memandangnya dengan rasa hormat. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di kelas itu. Lingkaran kecil belajar Al-Quran di masjid kampus kini semakin dikenal oleh banyak mahasiswa. Setiap sore, semakin banyak orang yang datang membawa mushaf mereka. Ada yang datang untuk memperbaiki bacaan. Ada yang ingin memahami tafsir ayat. Ada pula yang hanya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang menenangkan. Masjid kampus yang sebelumnya sering sunyi kini menjadi tempat yang ramai pada waktu-waktu tertentu. Di tengah semua itu, Ahmad tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap datang ke kelas dengan kaos yang sama, sarung yang sederhana, dan peci hitam yang tidak pernah lepas dari kepalanya. Penampilannya tidak berubah. Namun cara orang memandangnya sudah sangat berbeda. Suatu pagi sebelum pelajaran dimulai, beberapa mahasiswa sudah duduk di kelas sambil berbincang. Topik pembicaraan mereka masih berkaitan dengan Ahmad. "Aku baru tahu dia hafal banyak ayat," kata seorang mahasiswa. Temannya mengangguk. Farid bilang dia belajar sejak kecil di pesantren. Mahasiswa lain menambahkan, "Sekarang aku mengerti kenapa penjelasannya di kelas sangat dalam." Percakapan itu terdengar oleh beberapa mahasiswa lain. Tidak ada lagi tawa seperti dulu. Sebaliknya, banyak yang mulai merasa kagum. Ketika Ahmad masuk ke kelas pagi itu, beberapa mahasiswa langsung menyapanya. "Assalamualaikum, Ahmad." Ahmad sedikit tersenyum. "Waalaikumsalam." Ia tetap duduk di tempat yang sama seperti biasanya. Ia membuka buku catatannya dan mulai membaca pelajaran sebelum dosen datang. Namun di sudut kelas,
Dua mahasiswa yang dulu pernah menertawakan Ahmad terlihat berbicara pelan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan, "Kadang aku merasa malu mengingat dulu kita menertawakannya." Temannya mengangguk. "Aku juga." Ia memandang Ahmad sebentar. "Kita menilai seseorang hanya dari pakaiannya." Beberapa detik mereka terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata lagi, "Ternyata ilmu tidak terlihat dari penampilan." Hari itu pelajaran berjalan seperti biasa. Dosen menjelaskan materi tafsir yang cukup panjang. Beberapa kali ia mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa. Dan beberapa kali pula Ahmad memberikan jawaban yang jelas dan tenang. Namun yang menarik, Ahmad tidak pernah mencoba terlihat paling pintar. Ia selalu berbicara seperlunya. Ia tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Dan ketika ada mahasiswa yang bertanya kepadanya setelah kelas, ia selalu menjawab dengan sabar. Suatu sore setelah pelajaran selesai, dosen mereka berjalan menuju masjid kampus. Ia ingin melihat langsung lingkaran belajar yang sering dibicarakan oleh para mahasiswa. Ketika ia masuk ke dalam masjid, ia melihat beberapa mahasiswa duduk melingkar di lantai. Di tengah lingkaran itu, Ahmad sedang mendengarkan bacaan salah satu mahasiswa. Ia memperbaiki kesalahan tajwid dengan suara pelan. Dosen itu berdiri sejenak di pintu masjid. Ia memperhatikan tanpa mengganggu. Beberapa menit kemudian, salah satu mahasiswa menyadari kehadirannya. "Ustadz." Semua mahasiswa langsung menoleh. Ahmad juga menoleh. Ia sedikit terkejut melihat dosennya berdiri di sana. Dosen itu tersenyum. "Silakan lanjutkan." Para mahasiswa kembali duduk. Lingkaran belajar itu berjalan seperti biasa. Dosen itu duduk di salah satu sudut masjid. Ia mendengarkan beberapa mahasiswa membaca Al-Quran. Sesekali ia mengangguk pelan. Ketika sesi belajar selesai, dosen itu berdiri. Ia memandang Ahmad sebentar. Lalu ia berkata dengan tenang, "Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang dibagikan." Ahmad hanya menundukkan kepala dengan rendah hati. Namun bagi para mahasiswa yang duduk di lingkaran itu, kalimat dosen tersebut terasa seperti pengakuan yang sangat besar. Hari-hari di universitas itu terus berjalan. Namun bagi banyak mahasiswa di sana, sesuatu telah berubah. Perubahan itu tidak terjadi karena sebuah peristiwa besar atau pengumuman penting. Perubahan itu datang perlahan melalui sikap sederhana seorang santri dari Indonesia. Ahmad tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Setiap pagi ia datang lebih awal ke kelas. Ia duduk di tempat yang sama, membuka mushaf kecilnya, lalu membaca beberapa ayat sebelum pelajaran dimulai. Ia tidak pernah mencoba menjadi pusat perhatian. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya. Ia hanya belajar. Dan ketika ada yang ingin belajar bersamanya, ia selalu menerima dengan tenang. Lingkaran belajar di masjid kampus kini semakin dikenal oleh banyak mahasiswa. Beberapa mahasiswa bahkan datang dari fakultas lain. Mereka mendengar bahwa ada seorang mahasiswa yang sabar mengajarkan bacaan Al-Quran dengan cara yang sangat lembut. Suatu sore setelah lingkaran belajar selesai, beberapa mahasiswa masih duduk di dalam masjid. Mereka berbincang santai. Farid menatap Ahmad sambil tersenyum. "Ahmad." Ahmad menoleh. "Iya." Farid berkata dengan jujur. "Kadang aku masih merasa malu mengingat dulu kita menertawakanmu." Ahmad tersenyum kecil. "Tidak perlu dipikirkan lagi." Farid menggeleng pelan. "Tapi dari kamu aku belajar satu hal." Ahmad terlihat sedikit bingung.
Farid melanjutkan, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan. Beberapa mahasiswa lain yang duduk di sana ikut mengangguk. Mahasiswi berhijab yang sejak awal sering mengikuti lingkaran belajar juga berkata pelan. Kadang orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki ilmu yang paling dalam. Ahmad tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala dengan tenang. Baginya, semua itu bukan tentang dirinya. Semua itu tentang Al-Quran. Tentang ilmu yang diajarkan oleh para gurunya sejak kecil. Tentang pesan sederhana yang selalu ia ingat dari pesantrennya di Indonesia. Bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan. Ilmu adalah amanah. Langit di luar masjid mulai berubah warna menjadi jingga. Beberapa mahasiswa mulai berdiri untuk kembali ke asrama mereka. Sebelum keluar dari masjid, Farid menoleh kepada Ahmad sekali lagi. Aku bersyukur kita mengenalmu, katanya. Ahmad tersenyum sederhana. Saya juga bersyukur bisa belajar bersama kalian. Masjid kampus kembali menjadi sunyi. Namun di dalam hati banyak mahasiswa di universitas itu, ada sesuatu yang tetap tinggal. Sebuah pelajaran yang tidak mereka temukan di buku kuliah. Bahwa kemuliaan seseorang tidak terlihat dari pakaian. Bahwa ilmu tidak selalu datang dari orang yang terlihat paling hebat. Dan bahwa terkadang, orang yang paling sederhana adalah orang yang membawa cahaya paling terang.